Ternyata lemonnya nggak berbuah. Kalau ada buahnya saya ngambil. Ini bagalah langganan. Ini di sini bisa utang. Sedikit hal. Loh, dia lagi ngitung duit nggak dengar. Sekarang saya mau minum sehat. Mau beli susu. Karena habis olahraga tuh asyik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video pagi hari ini saya mau keliling komplek ya teman-teman, karena cuacanya enak banget, dingin. Jadi seperti apa komplek di Arab Saudi di pagi hari ya, intinya sebelum dohor lah. Ini kalau dibilang pagi udah agak siang, kalau dibilang siang ya masih pagi. Pokoknya ikutin terus keseruannya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Yuk kita berangkat. Nah, ini salah satu Hadiga yang dekat rumah saya ya. Tuh ada mainannya. Kalau sore ini ada yang nongkrong-nongkrong, cuman ini enggak sebagus kayak di tempat lain ya. Tanamannya ini enggak dirawat, cuman begini aja nih. Kalau yang lain kan pada bagus-bagus gitu ya tempat mainannya juga. Ini cuman begini aja, kurang bagus lah intinya. Nah sekarang saya mau jalan ke arah sini. Jadi di Arab Saudi kalau jam-jam segini itu sepi ya, karena orang-orang udah pada berangkat kerja, anak-anak sekolah juga udah berangkat. Nah kenapa saya kalau bikin konten kalau keliling komplek jam-jam segini itu enak, jadi nggak rame. Nah kalau di pagi hari atau di sore hari, jadi udah banyak orang-orang Arab yang pada di luar ya. Kan di sini itu serba mamnu, kalau kamera itu ya nggak boleh lah. Jadi kadang suka ditegur gitu kalau megang-megang kamera itu. Makanya saya lebih baik bikin konten itu di jam-jam segini. Nah ini salah satu masjid, Masjidil Leher ya, yang dekat rumah saya tuh. Jadi saya itu lebih baik jam-jam segini. Intinya kalau jam segini enak gitu. Kan orang-orang Arabnya nggak ada yang di luar. Jadi sebagian udah berangkat kerja, ada yang tidur. Jadi orang sini itu kalau udah ngantar anak sekolah, misalkan dia nggak kerja nih, ngantar anak sekolah aja pulang ke rumah, tidur lagi. Nah bangun-bangun nanti dohor gitu baru bangun orang sini itu. Jadi nggak seperti kayak orang kita. Kalau orang kita kalau udah bangun pagi itu langsung sampai siang ya, nggak tidur gitu. Kalau orang sini tidur lagi habis ngantar itu. Nah bangun nanti dohor sholat, habis dohor baru ada yang belanja gitu, beli sayuran atau beli makanan gitu. Bahkan majikan saya aja nyuruhnya itu udah jam 2, jam 3 sebelum asar baru nyuruh. Kadang habis asar baru nyuruh, suruh beli sayuran atau beli makanan gitu. Nah Masya Allah tabarakallah, ini sekarang saya arah ke gangnya Kang Alman ya, biasa muter. Jadi di sini itu sekarang bangunan-bangunan imarah baru-baru tuh seperti ini. Masya Allah tuh. Pokoknya orang Arab kalau udah punya rumah seperti ini nih, punya apartemen, udah seumur hidup dijamin kehidupannya itu. Karena di sini kontrakan itu sangat laris. Apalagi yang kontrakan baru nih kayak ini nih, seperti ini nih. Mahal-mahal itu sebulannya itu. Ada yang 70, 80 ribu sebulan. Setahun. Ada yang 70 ribu, 80 ribu per tahunnya itu. Mahal-mahal. Makanya orang Arab itu kalau udah punya apartemen, udah punya rumah nih kayak begini ya, udah punya rumah, udah dikontrakin aja, dia nggak kerja aja udah cukup hidupnya itu. Ini si Cianjur belum balik lagi, ini pulang 6 bulan katanya. Mudah-mudahan dia nonton videonya ya. Nah ini mobil bawaannya, jadi dia kangen, nanti cepet-cepet berangkat.
Lihat imaroh baru ya. Di sini tuh dibilangnya imaroh teman-teman. Apartemen tuh dibilangnya imaroh. Nah ini juga nih belum selesai yang di depan. Masya Allah, di depan saya. Ternyata di sini itu sangat laris kontrakan itu karena orang Arab sendiri di sini jarang yang punya rumah. Orang Arab itu kebanyakan ngontrak. Ini lagi ada pekerja, makanya berisik. Jadi jangankan pendatang ya, orang sini sendiri masih ngontrak. Makanya di sini kontrakan itu sangat laris. Insya Allah. Seperti ini nih. Ini disebutnya ini gang elit nih daerah sini itu. Karena apa? Karena apartemen semua. Kiri kanan apartemen tuh. Masya Allah. Tinggi-tinggi, coba ini berapa tingkat. Udah per tahunnya berapa penghasilannya. Masya Allah, coba kalau satu rumah 70.000. Kalau satu apartemen ada 10 rumah, bayangkan udah 700.000 real per tahun, hampir berapa duit, miliar apa triliun ya, kalau duit kita mungkin triliun lah. Udah puyeng hitungnya. Coba kayak ini apartemen elit-elit. Masya Allah, tabarakallah, di gang ini itu pokoknya tuh kiri kanan. Nah imarah yang sekarang ini yang baru-baru ini diwajibkan ada parkiran di bawah. Jadi lantai dasar itu nggak boleh dibikin rumah, harus parkiran ya. Ini seperti ini tuh, harus dibikin parkiran. Kenapa? Karena orang sini satu keluarga itu nggak cukup mobil satu, mungkin punya 2, 3, jadi nggak kebagian tempat parkir. Jadi sama pemerintah dianjurkan lantai dasar untuk parkir. Jadi biar enak, biar nggak berantakan. Jadi tertib parkirnya itu, nggak makan badan jalan ya gitu. Makanya diwajibkan harus dibikin parkiran lantai dasar. Terkecuali kayak bangunan villa nih seperti ini yang sebelah kanan ini kan dibilangnya villa ya, itu nggak harus ada parkiran di bawah. Kalau villa kan nggak banyak, cuman 2 lantai paling tuh, mobilnya aja paling 3 biji 4 biji. Tapi kalau kayak ini nih, apartemen ini Masya Allah mobilnya banyak, makanya diharuskan ada parkiran di lantai dasar. Jadi seperti ini. Nah sekarang saya udah masuk ke gangnya Kang Alman. Coba seperti apa sekarang rumah Kang Alman, ada perubahan apa enggak. Waktu itu kan ada plang mau dijual ya. Nih kalau gang ini masih bangunan-bangunan lama teman-teman, tuh rumah-rumah lama. Kalau rumah lama ketahuan di sini itu tuh paling 2 tingkat dan juga nggak ada parkiran di bawah tanah. Ya di lantai dasar nggak ada parkiran tuh. Pada begini aja parkirnya. Ini kelihatan bangunan-bangunan lama. Kayak rumah majikan saya itu kan bangunan lama, jadi nggak diharuskan, kalau dulu mah nggak diharuskan ada parkiran di lantai dasar karena rumahnya aja cuma 2 tingkat paling 3 ya, mobilnya aja udah kelihatan kan paling sedikit, paling 3 biji 4 biji lah. Nah kalau apartemen yang tinggi-tinggi, kalau 10 rumah misalkan satu keluarga punya 2 mobil, 10 rumah berarti udah 20 mobilnya tuh. Makanya kalau nggak dibikin parkiran di bawah rumah lantai dasar itu bahaya. Jadi bisa parkir di mana-mana, bisa parkir memakan badan jalan. Jadi pemerintah sini itu tertib gitu ya dengan aturan itu, dan juga orang-orangnya di sini itu ngikutin.
Makanya aman, tentram di sini itu. Masyarakatnya ngikutin apa yang dianjurkan sama pemerintah, ya ikut. Soalnya kan untuk kebaikan. Kalau di kita kan kadang demo ya. Aturan-aturan itu kan. Lumayan saya sambil ngoceh udah ngap-ngap. Ini harus masuk warung, harus cari minuman yang segar-segar. Nih, ini mah rumah lama tapi ditinggiin. Kayak begini tuh kelihatan, batanya separoh. Lumayan napas. Keliling komplek pagi-pagi, tapi cuacanya enak, dingin. Tapi kalau udah di musim panas, wah, bisa penuh dengan keringat tuh. Belum laku rumahnya itu, makanya tuh masih ada pelangnya. Kalau udah laku pasti dibongkar. Di sini itu pokoknya beli rumah itu dibongkar aja, dibikin baru. Harga tanah di sini itu teman-teman udah mahal banget. Makanya orang-orang kota itu di sini, di kota Jeddah sekarang udah pindah ke pinggir. Jadi jual satu rumah di sini, di pinggiran bisa dapat 3, berdua dapat 3. Makanya pada pindah. Masih belum laku ya. Coba yuk ke sini. Masih kotor. Lemonnya berbuah enggak sih? Ternyata lemonnya enggak berbuah. Kalau ada buahnya saya ngambil. Kotor banget tuh. Sampah semua. Bahkan listriknya aja udah dimatikan. Udah dimatiin, udah nggak nyala. Jadi seperti itu yang ada di Arab Saudi. Rumah di sini itu emang kuat-kuat ya. Bangunannya itu. Jadi kalau ngebangun rumah di sini itu nggak tanggung. Madir, kip hal? Kois? Itu salah satu pekerja kebersihan ya. Jadi pakai seragam. Nah sekarang cerita bikin rumah. Jadi bikin rumah di Arab Saudi itu nggak tanggung teman-teman. Tuh. Kayak bikin gedung kalau di kita mah. Serba mesin, makanya kokoh. Jadi umurnya aja ya ratusan tahun. Kalau rumah di Arab itu kuat. Dan juga di sini jarang hujan sih. Nggak seperti kayak di kita. Kalau di kita kan sering hujan. Jadi dampaknya itu kalau diguyur hujan terus kan jelas pada retak tanahnya juga. Dan rumah-rumah cepat rusak. Nah makanya di sini walaupun cat tembok di bagian luar aja kuat, lama, nggak cepat luntur karena jarang hujan. Seperti ini. Ini berapa duit per tahunnya ini penghasilannya? Masya Allah, udah tenang lah pokoknya. Kalau udah punya apartemen di Arab itu udah hidup normal. Orang Arab itu tinggal makan tidur, makan tidur. Ya di kita juga sama. Kalau udah punya kontrakan ya tenang gitu. Nggak jauh sih, namanya punya penghasilan, nggak mikirin kerja, nggak mikirin apa, pokoknya udah tenang aja hidupnya itu. Sama kayak di Arab, kayak di Indo sama. Cuman di sini penghasilannya banyak kalau punya apartemen itu. Karena apa? Kontrakan mahal. Di sini satu kamar aja, kamar kecil ukuran 3x2 itu bisa 600-700 real harganya itu. Coba kalau dikeruskan uang Indo berapa banyak, hampir kalau 700 aja udah 28, berarti 2.800.000. Sekarang saya mau masuk ke Bagalah si CS. Ini Bagalah langganan. Ini di sini bisa utang. Sedikit hal. Dia lagi ngitung duit nggak dengar. Sekarang saya mau minum sehat, mau beli susu karena habis olahraga tuh. Asyik. Nah di sini juga walaupun Bagalah India,
Tapi berbagai macam Indonesia ada. Kayak nih, ini mie rajanya tuh, jumbo. Ada mie Indonesia, mie Korea tuh kan. Si raja pedas juga ada di sini. Dan juga ada ikan asin. Tuh. Ada ikan asin komplit, ada beras Indonesia. Tuh. Wah, pokoknya di sini juga ada bihun. Saya lihat tuh, bihun. Makanan-makanan Indonesia ada di sini. Karena daerah sini banyak Filipina dan Indonesia. Realin Maiji. Sedang Ada habar realin. Coba harga pisang di Arab real pulus Indonesia Tamania Alap. Pulus Indonesia Tamania Alap ada. Mungkin Indonesia ijin kilo. Realin. Modern. Pisang zaman ini boleh Amerika Filipin. Nah ini pisang Filipin. Malah ada bos tuh, pisangnya pisang kayak gini. Mungkin kalau di kita pisang apa ya teman-teman tuh, lihat. Ini enak. Ada kam dah yang telat ya? Masya Allah. Yang terselip Indonesia? Indonesia. Apa kabar? Apa kabar Pak Jokowi? Ada Rais Indonesia Pak Jokowi. Nah ini sekarang 3 real teman-teman. Dulu sebelum krisis ini real unus awal Real dulu realin. Mulai krisis naik dari Rp1,5, 2 real, langsung 3 real sekarang. Masya Allah, di Arab Saudi sekarang penuh dengan krisis. Sekarang saya udah keluar. Nanti mau minumnya di rumah sambil santai. Jadi saya itu kalau beli beras, beli ikan asin ke warung ini aja udah, nggak usah jauh-jauh karena komplit. Mau mie samyang, mau beli bihun, itu ada di situ semua. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Bagalah Indonesia saya itu. Cuman kalau kayak lalaban, kayak jenis pete, jengkol itu nggak ada. Kangkung gitu, nggak ada di situ. Karena kalau ikan asin, jadi bukan cuman orang Indonesia yang makan. Filipina, Bengali, India itu pada makan. Orang yang bikinnya aja orang India, orang Bangladesh yang bikin ikan asin itu dimasukin ke bagalah-bagalah Indonesia. Sebenarnya yang kreatif itu orang-orang luar sih. Orang Indonesia kadang pemalas di Arab itu. Bisnis-bisnis semacam itu dimasukin sama orang luar. Kayak ngampas kangkung. Terkecuali kayak tahu tempe itu kan perusahaan yang bikin. Kalau di sini dibilangnya syarikah ya. Kalau cuman kangkung kayak ikan asin itu bisa kita beli ke laut dibikin. Jadi usaha rumahan. Cuman kalau ketahuan emang resikonya berat. Resikonya ditangkap lah, nggak boleh. Selain dengan harus melalui izin baladiah, izin perusahaan. Sama di kita juga tetap. Kalau kita pengen usaha enak, bebas itu kan harus melalui izin dari pemerintahan. Sama di sini juga. Nah, sekarang saya udah masuk ke gang saya. Tuh. Ya. Udah lumayan. Oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja ya. Keliling-keliling komplek di pagi hari. Komplek bekas tinggal Kang Alman. Masya Allah tabarakallah, enak banget cuacanya. Dingin. Nah, sekarang saya udah nyampe ke rumah. Tuh. Di depan saya rumah majikan ya. Udah nyampe. Jadi videonya sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa menghibur untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.